Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam Ini Budi Podcast bersama saya Budidaya Kurniawan. Hari ini kita berada di satu tempat yang menarik di Banjarbaru karena tidak banyak tempat seperti ini. Namanya Amanah Borneo Park, satu tempat yang sangat asik untuk berlibur dan lain-lain. Hari ini saya bersama dengan Ibu Yulia Anjarwati. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya manggilnya Ibu Yulia apa Ibu Anjar? Mbak Anjar aja ya? Mbak Anjar aja. Ya. Mbak Anjar ini adalah salah satu direktur operasional di Amanah Borneo Park. Kita akan bicara soal Amanah. Ini produknya nih, kawan-kawan. Ya, pertama mungkin Mbak Anjar bisa jelaskan Amanah ini apa sebelum ke Amanah Borneo Park. Oke, jadi secara umum Amanah ini adalah sebuah grup company ya. Jadi ada beberapa unit usaha memang yang ada di sana. Nah kebetulan pada hari ini kita berada di salah satu perusahaan dari Amanah Group yaitu PT KAS. Jadi Amanah Borneo Park ini adalah brand kita. Dia dinaungi oleh PT KAS. Gitu. Seperti itu. Selain ini kan salah satu produknya juga mungkin yang ada di depan kita ini dan ada beberapa perusahaan-perusahaan yang lain. Ya Bu lagi. Banjar, bisnis air minum dalam kemasan ini kan bukan hal yang mudah ya. Saya kira kan ada dominasi dari banyak produk sebelumnya. Bisa jelasin apa bedanya produk Amanah dengan produk-produk yang lain? Aduh jadi nggak enak nih. Nggak apa-apa, promo sedikit kan produk lokal tuh, tidak harus datang dari luar terus. Betul, gitu. betul. Ya, jadi ini kita memang ingin membangkitkan kebanggaan sebagai orang lokal gitu, bahwa di sana di TV, di YouTube gitu kita bisa melihat orang-orang itu mampu bangkit dengan produk-produknya. Dan kita di sini bisa loh sebenarnya gitu, dengan effort tentunya, dengan kerja keras gitu, kita bisa seperti mereka gitu, seperti itu. Nah kalau air Amanah sendiri, sebenarnya saya nggak terlalu kompeten ya, cuman karena saya ada di sini jadi ya segitu tahulah gitu apa yang menjadi unggulan dari air Amanah. Air Amanah ini dia air terkategori air basah yang itu bagus memang untuk badan. Jadi badan kita ini kita cenderung konsumsi kan makanan tuh asam, karbohidrat, gula segala macam itu kan cenderung asam. Nah ini semacam berusaha menetralkan nih dengan mengkonsumsi air basah. Dia pH-nya 8. Jadi dia air basah yang aman diminum untuk harian, daily use gitu. Kemudian dari sisi kandungannya dia itu ringan. Jadi kan kalau air itu air mineral biasanya kan dia mengandung mineral banyak. Bagi ginjal mineral yang tinggi itu memberatkan gitu. Nah air Amanah ini dia kandungannya TDS-nya istilahnya itu kecil. Jadi dia di bawah 10. Dan itu bagus untuk ginjal karena kejangnya ginjal jadi dia tidak terlalu perlu nyaring seperti itu. Itu secara umum, secara kalau dari testimoni orang-orang sih rasanya enak. Nggak kalah lah dengan yang lain-lain ya. Malah mengalahkan. Saya senang pede itu harus ya Bu ya. Iya, produk lokal harus pede berhadapan dengan produk yang lain. Iya karena kenapa kita pede ngomong kayak gitu, memang dari sisi produk kita memang firm gitu loh, ini bagus gitu, ini layak kita pede menyampaikan gitu. Sejak tahun berapa mulai bergerak? Ini tahun 2007 kita mulai ya, kalau sampai sekarang kita sudah 15 tahun ya, jadi emang bukan waktu yang singkat gitu, jadi makanya butuh jatuh bangun, yang tetap bangun gitu. Orang biasanya hanya lihat hasil sekarang ya, orang kadang nggak lihat bahwa proses ini. Nggak melihat, tapi memang kita juga tidak ingin menunjukkan jatuhnya kita. Bagian proses lah itu ya. Iya gitu, biar kita nikmati semuanya. Ini sukses story menurut saya dari beberapa orang yang selama ini kita pernah wawancara adalah memang harus kekeh, harus ngotot. Apa orang Banjar bilang harus yakin dengan tugul pilihan-pilihan yang diambil. Ya Bu, bisa jelaskan soal Amanah Borneo Park? Iya, siap. Jadi Amanah Borneo Park itu berdiri tahun 2017 bulan April tepatnya. Kemudian biasa ya kalau tradisi orang Banjar kita ini kalau ada yang baru langsung ramai sekali. Jadi nanti ini di sini juga saya akan sampaikan salah satu sukses story juga ya dari Amanah Borneo Park. Ramai sekali. Sampai rata-rata per bulan di tahun 2017 tuh kita pengunjung tuh di angka 37.000.
per bulan. Kemudian di 2018 biasalah orang udah mulai bosen. 2018 udah turun 10 ribuan, turunnya 10 ribu. Sampai akhirnya di awal tahun 2020 itu sampai di beberapa hari itu di bulan Januari, di bulan Februari itu sampai nggak ada pengunjung sehari. Waktu itu ada apa aja Mbak Anjar di sini waktu awal-awal? Wahana itu sama seperti sekarang. Oh. Okay. Sebenarnya wahana ini kita relatif tidak ada penambahan, Bang Budi. Oke. Relatif, jadi wahana itu tetap seperti sekarang. Ya. Seperti itu. Nah, karena orang udah berada pada fase bosen gitu. Ya. Oh, wahananya seperti itu aja gitu. Terus kemudian untungnya kita ada pandemi. Nah, Oke. jadi betapa segala sesuatu itu bisa disyukuri loh kalau kita punya sudut pandang yang berbeda. Walaupun bagi banyak orang pandemi ini musibah yang luar biasa buat Kalau kami bisnis semua. memandang itu sebagai musibah. Kalau kami memandang itu sebagai musibah, itu musibah. Cuman kami mencoba untuk melihat itu sebagai sesuatu yang nggak apa-apa kok, bisa kita syukuri. Tinggal kita putar otak, bisa kok ini jadi sesuatu yang potensial. Jadi untungnya waktu itu ada pandemi, jadi kita tutup karena pandemi, karena regulasi. Padahal waktu itu kalau nggak ditutup, kita tuh beneran udah tutup mungkin. Karena memang pengunjung udah habis gitu, orang udah pada titik bosannya kayak gitu. Kayak gitu. Akhirnya kita tutup, kita ada waktu untuk berpikir. Selain kita perbaikan kesana kemari, kita ya maintenance lah. Seperti itu, termasuk kita maintenance juga, kita refresh strategi kita bagaimana. Ini tuh sebenarnya potensi loh gitu. Asal kita bisa menyampaikan ke masyarakat bahwa ini tuh sesuatu yang bagus gitu. Jadi masyarakat dan kami sebagai pengelola itu satu frekuensi. Itu yang menjadi ini kami. Akhirnya di akhir 2020 karena regulasi juga kita boleh buka, meskipun buka tutup seperti itu. Nah setelah di masa kami reses itu ya, masa kami tutup banyak hal maintenance itu, akhirnya salah satu evaluasinya bahwa ini tuh tidak bisa dibuat orang datang untuk menikmati wahana saja. Kayak gitu. Salah satu yang menjadi concern kami itu bahwa orang harus dibikin bangga nih datang ke Amanah Borneo Park. Orang dibikin bangga dengan Amanah Borneo Park. Salah satu yang kami lakukan agar mereka itu bangga menjadi pengunjung Amanah Borneo Park adalah saya datang ke Amanah Borneo Park, di mana di sana pernah ada konser Noah loh. Di sana pernah ada yang namanya festival terbesar di Kalimantan. Itu saya pernah loh datang ke sana gitu. Main kemana liburan ini? Saya main kemana Amanah Borneo Park. Oh, yang pernah ada festival terbesar itu ya? Iya gitu. Branding berarti ya? Nah, seperti itu. Jadi kita bikin orang proud datang ke Amanah Borneo Park karena di sini orang tidak cuma main wahana. Gitu. Makanya kita bikin event-event besar. Kita tingkatkan engagement masyarakat dengan Amanah Borneo Park, dengan event-event besar itu. Seperti itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, memang sekarang tuh eranya kita kolaborasi. Nggak bisa sendirian. Nggak bisa. Kita merasa saya punya duit, saya punya modal, saya bisa lakuin apa saja gitu. Nggak bisa. Bisa-bisa kita jadi common enemy. Kita jadi musuh banyak orang, banyak pihak gitu. Makanya sebisa mungkin kita kolaborasi dengan banyak pihak. Seperti itu. Simbiosis dan lain-lain itu. Iya, benar sekali. Soal yang tadi membuat orang bangga datang ke Amanah Borneo. Ini kan ada event besar yang akan dikerjakan oleh kawan-kawan di Amanah ya. Bisa cerita soal itu? Karena saya kira ini hal baru, orang sudah bosan dengan COVID itu, sekarang jauh menurun, ada energi yang besar, saya kira orang ingin kembali normal ya. Menghibur diri lah, udah lama sekali. Nggak bisa ceritakan soal itu. Jadi itu memang salah satu motivasi kami untuk bikin festival ini ya. Namanya Liburland. Jadi itu memang kita nyari nama itu juga nggak 1-2 jam gitu. Karena kita coba untuk meriletkan dengan Amanah Borneo Park ini kan memang tempat orang liburan. Orang tempat liburan, di mana orang liburan adalah Liburland gitu. Makanya kita bikin festivalnya adalah Liburland. Jadi salah satu motivasinya itu orang sudah pingin datang ke festival, ke konser kayak gitu. Betul, itu motivasi pertama. Motivasi kedua sebenarnya ini motivasi yang paling besar dari kami adalah biasanya kita masyarakat Kalimantan ini hanya nonton dari YouTube, dari TV ada namanya festival besar. Kemarin di Bandung ada Flying Fest, kemudian di Tangerang kita ada High Fest, di Jogja ada namanya
Prambanan Jazz. Di Bali ada Joyland, ada apa segala macam. Di sana Kemarin kita hanya ada nonton. ada Kebumen Expo. Nah, di Jawa gitu. Iya. Kita hanya nonton, kita hanya tahu oh iya bagus kayak gitu. Iya, betul. Kita coba hadirkan itu di sini. Langsung. di Jadi sini. saya kayak semacam pengen kasih kalau di Jawa bisa, Kenapa gitu? Kalimantan bisa loh. Iya. Jadi di sini bukan cuma tempat jin buang anak. Dan kita membuktikan itu bukan dengan marah-marah gitu Ya, loh. betul, Kita buktikan dengan Ya. dengan action gitu Tidak loh. harus reaktif ya Bu ya. Enggak gitu. Nah, ini reaksi kita. Ya. Reaksi kita lebih positif gitu. Mereka bisa bikin seperti itu, kita juga bisa. Bukan semacam panas bukan, tapi bahwa kita bisa kok gitu maju. Apalagi sebentar lagi kita akan menjadi daerah buffer untuk IKN. Betul sekali. Artinya segala sumber daya yang ada di daerah buffernya harusnya support gitu. Kalau enggak nanti negara mau nggak mau kan itu harus terus berjalan nih gitu. Tinggal IKN malah ini gitu. nanti diambilkan dari Jawa. Kitanya bilang orang Jawa, nggak kayak gitu gitu. Apalagi Tapi- Banjarbaru jadi ibu kota provinsi malahan sekarang ya. seperti Iya, itu. Jadi sedikit demi sedikit event-event besar ini akan menjadi pembelajaran. Ya, ya. Akan menjadi pembelajaran sumber dayanya gitu. Ya. Meskipun kami ini juga karena ini emang event besar, Ya. untuk production memang sebagian kita nggak banyak sih, kita ambilkan di bawah 10 orang, kita ambilkan dari Jakarta. Karena kita mau nggak mau kita belum pernah gitu kan. Ya, transfer knowledge ya Bu ya. Iya, tapi kan kita dari sekian ratus manpower yang nanti akan kita libatkan di acara Liburland ini, itu sedikitnya memang kita ambilkan dari sana. Saya pingin, jadi saya tekankan sekali untuk manpower kami yang dari daerah gitu. Ini bukan untuk gagah-gagahan saya. Ya, Ini tuh untuk menjadi guru bagi kalian. betul. Saya datangkan ini untuk menjadi guru. Ya. Ke depan saya pingin kita sendiri yang handle ini gitu. Nggak usah kita datangkan mereka karena kita sudah bisa. Makanya perhatikan betul, lihat gimana cara Ya, kerjanya, ya, ya. detailnya sampai itu bisa sukses. Ya. Itu seperti apa gitu. Itu motivasi besar kami selain yang itu tadi. Apa aja Bu yang akan dihadirkan di Liburland? Di Liburland kita nanti itu akan ada 4 stage. Jadi panggung utamanya kita ada namanya Hiburland. Hiburland itu memang tarikan utamanya yaitu konser artis. Siapa aja artisnya nih kawan-kawan di luar yang mau udah lama tidak nonton konser? Oh gitu. Siap. Jadi artisnya kita ada artis nasional, selain itu kita juga ada artis lokal. Iya. Artis nasionalnya kita di Dewan itu ada Haifi, Ivy. Phil Koplo sama Raisa. Wow, Raisa yang membuat orang se-Indonesia patah hati itu. Gitu. Karena Waktu menikah. termasuk Bang Budi kah? Enggak ya. Sedikit ya, sedikit. Kemudian yang hari kedua kita ada Geisha. Geisha. Geisha, lagunya kan Oh, terkenal. singelong ya, Ya. lagu Geisha itu orang sudah baru musiknya main Udah aja orang langsung udah tahu. Ya. udah tahu. Kemudian sekarang yang lagi ngehit yang udah mulai berbeda genre itu si Isyana. Isyana. Yang katanya pelawak menyamar menjadi penyanyi. Iya, Itu coba kita hadirkan juga. lagunya keren Terus sekali. kemudian yang ketiga hari kedua itu ada Kunto Aji. Kunto Kunto Aji Aji. itu beberapa kali mau konser di Kalsel ini kan sempat gagal. Jadi emang kita semacam ingin mengobati kerinduan orang ke Kunto Aji lah seperti itu. Kemudian di hari ketiga kita ada Shakira Jasmine sama Stephen Pasaribu. Oke. Kemudian ada 420 Mhm. dan gongnya itu nanti di Noah. Noah akan tampil tanggal berapa itu? Noah tanggal 7. Tanggal 7 Agustus ya? Ya, siap. 7 Tanggal Agustus. kita festivalnya 3 hari, tanggal 5, 6, 7. 5, Noahnya 6, di tanggal 7-nya. Iya. Seperti itu. Itu stage 1. Kita ada Hiburland. Jadi Liburland itu ada 4 stage. Oh. Liburland Oke. itu sebagai panggung Utamanya. utama untuk konser. Kemudian kita ada Punchline. Oke. Punchline itu nanti ada stand up comedy. Mm-mm. Lagi-lagi kita hadirkan komika nasional dan komika daerah. Ya. Jadi biar kita tuh pingin, orang daerah saya hadirkan ini orang nasional tuh bagusnya seperti itu, event mereka oke. seperti itu, kalian bisa loh nanti Ya, jadi ya, seperti mereka. Kita tuh pinginnya seperti itu, Oke. gitu. Kemudian itu Punchline. Kemudian ada Wonderland. Wonderland tuh nanti komunitas kreatif segala macem. Itu akan kita persembahkan di situ. Nanti di situ selain ada pameran kita juga ada workshopnya. Oke. Terus kemudian ada itu Punchline, Wonderland sama ada Movieland. Oke. Jadi ada Movieland
Jadi kita kerjasama dengan temannya Bang Budi juga, Ya. Forum Sinias Banua. Ya. Itu kita minta mereka untuk gimana caranya Bisa ada nonton bareng gitu. iya, jadi bikin acara sebagus mungkin, semenarik mungkin, tidak hanya pemutaran film. Kayak gitu. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan langkah kami ini dengan adanya festival ini kan memang tidak hanya untuk Amanah Borneo Park, tapi ini memang benar-benar persembahan untuk Banjarbaru lah terutama ya, karena kita posisinya di Banjarbaru gitu, bahwa orang lain gitu di Jawa sana itu bisa bikin acara itu, kita juga bisa. Ya. Seperti itu. Kawan-kawan yang ingin lihat Liburland, nanti ada di sini kontaknya, ada tiket box dan segala macam. Nanti bisa hubungi beberapa kawan-kawan. Terakhir Mbak Anjar, ke depan kira-kira Amanah akan seperti apa dalam bayangan Mbak? Setelah semoga ini Liburland sukses, Ya, amin. berikutnya pasti akan ada Ya. langkah berikutnya. Betul. Jadi kalau tagline-nya sendiri Amanah Borneo Park itu kan rekreasi dan edukasi. Ya. Jadi kalau orang itu mencari tempat rekreasi sekaligus di sana bisa mendapatkan edukasi, itu ya di Amanah Borneo Park. Ya. Seperti itu. Makanya kayak wahana kita ini terus terang kami akan terus meningkatkan gitu secara produk. Kan kalau kita menyampaikan ke masyarakat bahwa ini kan secara produk ini udah harus firm dulu nih, memang harus bagus nih, layak dibilang bagus nih, layak dijual nih, seperti itu. Makanya kita dari sisi produknya, dari tempat liburannya ini, tempat rekreasinya akan selalu kita tingkatkan. Tapi kita nggak hanya berpaku pada monumen gitu loh, nggak hanya berpaku pada wahana yang sifatnya permainan yang statis. Kita akan mengisinya dengan event-event. Makanya kita sudah punya event tahunan nih yang akan kita yang event besar tahunan gitu ya, yang terus akan kita coba maintenance agar itu bisa menjadi selalu meningkat lah kualitasnya. Yang pertama kayak kemarin kita punya MTB, itu dari tahun ke tahun kita pesertanya mesti meningkat. Terakhir kemarin kita 4.000 itu karena kita tutup, kalau nggak kita tutup beludak gitu, karena memang kemampuan kita handle baru 4.000 itu untuk sepedahan gitu. Terus kemudian setiap akhir tahun kita ada namanya Last Way Light. Itu juga dari tahun ke tahun akan kita perbaiki, dan yang terakhir, produk terakhir ini kita baru sekali ini mengadakan yaitu Liburland. Seperti itu. Ya. Oke, Mbak Anjar, terima kasih banyak, sukses ya Mbak. Amin. Sukses. Amin. Kawan-kawan Sama. di luar, terima kasih banyak sudah menyaksikan ini Budi Podcast. Ini saya kira sukses story yang bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Sehat terus di luar, Covid hampir berlalu, dan terima kasih sudah menyaksikan. Yang subscribe, like, dan lain-lain silahkan. Sampai berjumpa dalam ini Budi Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.